keluarga besar dosen Institut Teknologi Budi Utomo pada siang hari ini melaksanakan workshop terkait dengan strategi memaksimalkan virtual learning management system pembelajaran daring tahun kuliah 2020-2021 semester genap. Mohon Engkau berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan diberikan hasil yang terbaik. Begitu juga keluarga besar kami, para Bapak Ibu dosen yang saat ini sedang sakit. Mohon izin-Mu ya Allah untuk segera diberikan kesembuhan dan bersama-sama bisa bergabung bersama-sama dengan kita semua. Amin, ya Allah, amin. Mohon kiranya Engkau kabulkan doa kami ini. Amin. 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 Ya Allah. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Rektor. Mohon maaf Bapak Rektor pada siang hari ini karena ada tugas lain tidak bisa hadir di depan kita bersama. Saya mendapat tugas untuk mewakili untuk pembukaan workshop ini. Semoga siang hari ini apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Herlianto bersama tim dapat kita ikuti bersama-sama sehingga nanti perjalanan perkuliahan kita di semester genap yang kedua di masa pandemi ini bisa kita lalui dengan baik dan semoga lebih baik lagi dari semester yang telah kita lalui. Bapak dan Ibu, itu virtual ini sudah berjalan genap 1 tahun di bulan Maret ini. Semoga dalam waktu 1 tahun ini kita mendapatkan kemudahan, kemajuan terkait dengan kondisi-kondisi yang tentunya bersama-sama kita tidak menghendaki. Namun keadaan inilah yang mengharuskan kita untuk melalui hal tersebut. Selanjutnya nanti Bapak dan Ibu, tim Itu Virtual akan menyampaikan kepada kita seperti apa perihal perbedaan atau penambahan-penambahan terkait dengan virtual learning management system untuk pembelajaran daring pada semester genap ini nanti bersama-sama kita ikuti sehingga pada waktunya nanti kita bisa menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Pokok tersebut yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terdapat absensi mahasiswa ya, semisal ini tanggal Maret ada perkuliahan ya, walaupun nanti kita mulai di tanggal 13, ini saya hanya buat simulasi. Nah ini kalau misalnya ada reguler 16 kali pertemuan, maka yang terbentuk adalah dari pertemuan 1 sampai dengan 16 ya. Jadi tidak setiap perkuliahan selalu membuat absensi. Ya, jadi absensi sudah ada ditentukan di header itu virtual ya. Jadi ada di atas, posisinya ada di top. Nah, ini absensinya juga menambahkan tanggalnya, menambahkan jamnya dan memberikan yang pesan yang informatif ya. Selesai? Oke. Lanjut. Absensi yang kami impun ya. Yang menjadi permasalahan mungkin ada yang bagaimana cara mendownload absensi dan lain sebagainya. Oke. Bagian download attendance itu dapat diklik ketika mahasiswa sudah melakukan absensi. Jadi ketika mahasiswa absensi akan berubah menjadi warna orange sehingga kita klik absensi tersebut ya, nanti ada namanya menu ekspor ya. Kita klik bagian menu ekspor ya. Ini nanti langsung saja di OK ya. Nanti ada namanya identity student by, ini boleh di checklist maupun dihilangkan. Namun dipastikan kembali bahwa format downloadnya harus bentuknya adalah Excel. Sehingga mempermudah Bapak Ibu dosen membuka dengan aplikasi Microsoft ya. Sangat mudah sekali, lalu di OK.
ketika diklik OK, nah ini akan muncul hasil absensi tersebut. Ya, ini yang terbentuk ya dari mulai NIM, lalu nama dan absensinya. Headernya adalah tanggal. Nah, di akhirnya adalah sebuah persentase atau hasil presentasi kehadiran mahasiswa. Ya, harus berbentuk Excel. Oke. Nah, ini absensi yang terbentuk dari hasil download masih berupa tidak berurutan atau tidak sesuai dengan abjad, sehingga harus diurutkan mungkin sesuai dengan form nilai ya. Nah, caranya kita ada sedikit main di Excel ya. Nanti Bapak Ibu sort aja di bagian name, nanti klik menu filter ya. Bagian filter nanti kita klik bagian first name-nya, nanti ada sort dari A sampai Z ya. Nanti akan terbentuk urutannya dari A, urutannya sampai dengan Z. Yang lainnya akan mengikuti ya. Jadi sesuai NIM-nya, sesuai dengan persentasenya ya. Ini nanti mempermudah Bapak Ibu ketika mungkin absensi mahasiswa tersebut berapa persen nilainya dan sebagainya. Selesai. Oke, langsung saja saya praktekkan untuk absensi ke dalam ya. Nanti Bapak Ibu bisa posisi sebelah kanan kan sudah tahu, tinggal pilih jurusannya. Kebetulan saya posisi di jurusan Teknik Informatika ya. Nanti ada posisi sebelah kiri ada nama mata kuliahnya, tinggal diklik aja mana mata kuliah Bapak Ibu. Semisalnya adalah saya mengambil mata kuliah teori bahasa otomata. Nah, tinggal diklik. Oke, baik. Ini adalah tampilannya ya. Jadi nanti mohon untuk semester genap ya posisinya ada di atas untuk absensi. Jadi tidak perkuliahan selalu ada absensi ya. Ini mempermudah nanti ketika mungkin bagian akademik melihat absensi selalu ada di posisi atas. Nah, jadi ada di posisi header. Jadi tidak ada lagi nanti tergenap yang melihat ada di setiap perkuliahan ada absensi dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini memberikan pesan informatif ya. Absensi perkuliahan, mohon absen di bawah ini untuk kehadiran perkuliahan, misalnya seperti itu. Lalu diklik ya. Nah, ini untuk membuat absensi Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa langsung masuk activity resources dan pilih attendance. Nanti akan terbentuk seperti ini. Oke, diklik. Oke, nah ini ya nanti akan misalnya baru terbentuk satu ya, Bapak Ibu bisa tambahkan add section ya. Nah, kita misalnya di kuliah di tanggal 13 misalnya, 13 Maret, posisi jam di 18, Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah ini lalu misalnya 19.45 ya. Ingat memberikan pesan yang informatif, misalnya materi pertemuan 2, misalnya pengenalan otomata. Oke. Ya, langsung saja di sudah jadi. Nah, ini yang saya maksud. Jadi posisinya nanti ya akan terus ke bawah sampai kalau misalnya P2T ada 9 kali pertemuan ya berarti ya dengan UTS dan UAS. Nah, kalau misalnya untuk reguler kan ada 16. Jadi posisinya melihatnya memudahkan bagian akademik ya. Nanti dia akan melihat tanggal-tanggalnya untuk absensinya mahasiswa tersebut ya. Jadi posisinya harus ada di header. Ada di standarkan. Oke, lanjut ya ke bagaimana sih untuk download attendance ya. Oke, saya ambil contoh mata kuliahnya, contohnya adalah misalnya pengantar teknologi new media ya. Kenapa saya pindahkan ke mata kuliahnya? Karena untuk download attendance itu sendiri harus ada ya,
harus ada absensinya, ya, harus ada absensinya. Oke, misalnya adalah masuk ke absensi perkuliahan. Nah, ini, ya, nah ini, ya, jadi seperti ini, posisinya ada di header, ya. Lalu, nah ini kalau misalnya sudah di absensi atau ada mahasiswa yang sudah absensi akan berubah menjadi warna orange, ya. Masuk ke export. Oke, nah ini adalah daftar mahasiswanya, ya. Nah, kita boleh uncheck, ya, untuk student ID karena ini hanya merupakan ID saja. Formatnya, ingat, ini harus format Excel format. Kita klik OK. Oke, sudah oke, ya. Saya akan tampilkan hasil downloadnya, namun harus di stop share terlebih dahulu. Oke, nah ini nanti akan seperti ini Bapak Ibu dosen, ya, terbentuknya dari pengantar teknologi New Media posisi K2. Nah ini namanya masih belum berurut sesuai dengan yang terdaftar dari absensi di bagian akademik. Kita bisa sorot, ya, lalu pilih data dan filter data, ya. Nanti akan seperti ini, ya. Kita tinggal rapikan, lalu diurutkan sort A to Z. Nah, ini akan berurutan A, B, terusnya sampai dengan selesai sesuai dengan yang ada di BAK, ya. Nah, ini yang mempermudah, ya, untuk mungkin Bapak Ibu dosen untuk download absensi dan membuat multiple attendance. Jadi multiple attendance ini tidak langsung dibuat otomatis, walaupun memang bisa di Moodle tersebut, gitu. Oke. Oke, simbol dari saya itu saya kembalikan untuk ke Pak Faisal. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pak Agus Hidayat, dipersilahkan Pak Agus Hidayat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, seperti yang kemarin-kemarin kita setiap pertemuan bikin absensi, tapi sekarang katanya harus diurut 1 sampai 16. Sehingga jika, nah ini, bagaimana jika kita tidak bisa melakukan misalnya pertemuan kedua kita ada izin atau apa, perlu dimasukkan semua dari 1 sampai 16, maka ketika kita tidak bisa melakukan perkuliahan di 2 ataupun selanjutnya, itu gimana? Misalnya yang pertama. Yang kedua adalah jika nge-sort, kalau menurut pendapat saya hanya menunjuk 1, saya kira nanti yang lainnya ke bawah apa enggak, saya juga nggak tahu ya. Tapi teorinya kalau saya mendapat itu harus menunjuk minimal 2 field atau 2 kolom. Oke, nanti saya minta jawaban juga. Yang ketiga adalah sekarang sebutannya bukan name tapi NPM. Mohon juga dari kemarin tuh saya mau koreksi, gitu ya. Kalau bisa diperbaiki pelan-pelan, yang masih pakai NIM dirubah menjadi NPM karena ada SK diktinya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan multi attendance yang seperti saya tekankan tadi, jadi bukan langsung generate dari 1 sampai dengan 16, tetap dilakukannya secara single, ya, karena nanti kalau misalnya ketemu dengan hari libur atau izin itu akan kesulitan. Hanya ditekankan kembali posisi absensinya ada di header, gitu. Jadi tetap dilakukannya manual secara single, ya, gitu. Terus yang kedua adalah mengenai sort. Sort di Excel itu bisa dilakukan di sebelah kiri, itu ada record, tinggal di sort aja, hanya namanya saja karena dia sort by huruf, ya. Jadi bisa langsung di sort dari A sampai Z. Nah, saya tadi kalau mau dicontohkan juga dipersilahkan. Maaf, yang lain bisa ke bawah ya. Soalnya kalau sort nama aja, kolom nama aja, yang lain ke bawah. Ya, betul Pak, ke bawah. Langsung otomatis. Jadi mengikuti sesuai dengan yang ada di
bagian akademik secara otomatis. Baik. Yang NPM, Pak? Ya, untuk yang MPM nanti akan disesuaikan dengan NIM, Pak. Oh, jadi NPM ya, Pak, nanti karena ada SK di sini. Baik, terima kasih untuk Pak Bambang informasinya. Sangat Satu lagi, Pak, koreksi. Silakan, Pak. Koreksi Pak Haji, mohon maaf nih Pak Haji agak nggak pakai lampu di depan, jadi gambarnya nggak kelihatan Pak Haji. Hitam aja nih. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk masukan dan informasinya. Selanjutnya kepada Ibu Leni. UTS dan UAS itu sebaiknya tetap di bagian yang sama yang tadi, atau kita masukkan pada saat kita UTS maka absen UTS ada di situ, dan kemudian kalau kita UAS maka absen UAS-nya ada di tempat UAS. Pertama. Terus yang kedua, untuk mendownload absen ini sebaiknya di akhir perkuliahan setelah 14 kali, atau kalau kita setiap perkuliahan kita download tidak ada masalah ya. Jadi artinya dia akan tetap keluar secara keseluruhan. Jadi kalau udah 5 kali, terus nanti kalau udah 14 kali ya dia akan keluar untuk yang sama. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Buat Ibu Leni ya, terkait dengan UTS dan UAS ya. Sebaiknya dilakukan yang sama ya, agar di header terikut UTS dan UAS. Mungkin jadi masukan juga akan seperti apa nanti. Mungkin kalau misalnya ada UTS dan UAS mau dipisahkan, ada notes-nya ya untuk absensi UTS UAS-nya tersebut gitu. Satu lagi tadi apa ya, Bu Leni? Sebaiknya kita mendownload itu di akhir perkuliahan setelah selesai, atau ada pengaruhnya jika kita download setiap akhir pertemuan. Jadi artinya kalau secara inisiasi mungkin nggak masalah ya kalau setiap perkuliahan kita download gitu loh. Cuman kalau akhirnya kita download di akhir perkuliahan, dia kan tetap muncul secara keseluruhan gitu ya Pak ya? Atau Baik, bagaimana ya bagusnya? Terima kasih, mungkin saya tampilkan dulu ya untuk pertanyaan dari Ibu Leni. Itu ada berupa tanggal perkuliahannya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baru pertemuannya baru hanya tanggal 27 misalnya, ini yang terisi baru hanya 2 gitu. Tapi kalau jika sudah sampai selesai semuanya akan terbentuk gitu, dan akan ada hasil persentasenya dari awal sampai dengan akhir gitu. Mungkin seperti itu. Jadi lebih baik di akhir aja di downloadnya, nanti bisa terlihat dia posisinya di tanggal berapanya dia akan masuk ya. Terima kasih, mungkin semoga membantu. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Bu Leni. Selanjutnya Pak Joko Subah. Pertanyaan saya sih, pada waktu kita mendownload yang namanya absen mahasiswa, itu formatnya nggak bisa sama ya dengan format yang biasanya ada di PAK ya. Sehingga mungkin kita 2 kali nanti input lagi ke format yang punya PAK ya. Seperti contohnya kalau di CI itu kalau kita ngeprint nilai atau data itu selalu keluarnya bisa tersusun seperti format dari kampus, itu ada logonya, ada ini ya, itu loh. Apa bisa misalnya untuk absen ini juga mengikuti seperti CI Ibu? Dan itu yang satu. Yang kedua soal absen dosen. Absen dosen kemarin kita itu kayak lucu itu ya, agak sedikit bikin-bikinan gitu kan, untuk terutama yang Bapak Ibu yang serdos ini ya, dan harus ada absen dosen itu yang harus ada tanda tangan mahasiswa, ada tanda tangan siapa itu yang kita tempel-tempel itu kan. Kenapa nggak ada format untuk absen dosen itu? Itu aja untuk sementara. Tambahan ya Pak, tambahan untuk Ibu virtual, artinya memang untuk formatnya belum disesuaikan dengan ya, formatnya dari Ibu virtual dengan ada yang di siap Ibu ya. Mungkin nanti akan mencoba untuk menyesuaikan dengan formatnya Ibu agar mungkin mempermudah gitu ya Pak Joko ya. Untuk absensi juga betul, mungkin Pak Haji, soalnya
sering setelah kita itu selesai UAS, dosen kadang-kadang butuh waktu untuk membuat itu. Kadang-kadang masuknya juga sering-sering terlambat untuk masuk ke dalam datanya ke kampus. Mungkin kalau dibikin lebih simpel itu sangat membantu sekali, mempercepat nilai masuk. Baik Pak, mungkin ini menjadi notes untuk kami sebagai tim Ibu virtual ya terkait dengan absensi yang disesuaikan dengan siap Ibu dan tambahan untuk absensi dosen. Terima kasih Pak Joko untuk masukannya. Ya Pak, tertulis itu loh. Jadi tertulis di absen gitu Pak. ya itu kan ada materi yang tertulis itu apa aja itu ya, sampai itu biasanya kita juga agak sibuk juga itu setelah UAS itu membuat seperti itu. Ya kalau cuma 2 kelas misalnya, kalau ada yang punya kelas sampai 4 aja udah repot gitu ya. Jadi mungkin sekalian kalau kita juga punya data itu nggak seperti dibuat-buat gitu. Memang itu absennya jelas sama, materinya itu sama itu Pak. Tambahnya sekarang mungkin formatnya bisa melihat dari yang punya yang diminta di PAKK itu Pak. Baik, berarti ada notes keterangan mungkin ya Pak, yang dimaksud seperti itu ya, keterangan untuk materi dosen ya Pak. Ya, sesuai yang format yang biasa kita kumpulkan itu Pak. Ya, betul Pak. Bapak mungkin sudah tahu bagaimana bentuk formatnya itu Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Joko untuk masukannya. Baik, sangat bagus sekali. Email organizing yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Wibowo, STMT. Bapak Budi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Faisal atas waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Salam sehat. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor, Bapak Insinyur Suwito MM, Bapak Dekan, Bapak Dr. Suryadi, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Oke, untuk sekali ini, pada video sharing kali ini kami coba akan berbagi untuk menjelaskan membuat label dengan email Gmail. Adapun tujuan nantinya akan terkirim melalui Gmail. Oke, mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ini untuk modul yang tentang email organizing. Pertama, panduan ini untuk memberikan label otomatis dan mengurutkan pesan masuk yang di akun Gmail Bapak Ibu dosen. Bagaimana cara mengatur email otomatis atau pindah ke folder berdasarkan kategori kelas atau materi kuliah yang diajarkan pada email yang dimasuk. Tadi yang dijelaskan seperti awal. Yang pertama, Bapak Ibu dosen bisa akses atau dan login ke akun Gmail Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa arahkan kursor ke arah logo setting yang ada di pojok kanan atas, seperti yang nomor 2. Lalu Bapak Ibu pilih see all setting, tinggal klik saja di akun Gmail Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu buka tab filter and block addresses yang posisinya ada di sini. Nanti akan muncul tab baru, menu baru, yaitu ini untuk membuat filter. Zoom Pak. Oh, di Zoom aja, sorry, maaf. Ya, Diulang nanti, lagi. Oke, diulang lagi ya. Oke, pertama Bapak Ibu bisa akses login masuk ke akun Gmail Bapak Ibu semua. Lalu Bapak Ibu arahkan kursornya ke menu pojok kanan atas yang ada logo setting seperti ini nih. Nah, di nomor 2 ini nanti Bapak Ibu klik logo settingnya, nanti akan muncul menu baru yaitu see all setting. Bapak Ibu klik saja. Setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih tab filters and block addresses-nya untuk kita coba memfilter dan melakukan labeling otomatis nantinya. Lalu kita buat create a new filter, di mana kalau memang di sini belum sama sekali dibuat, maka di sini akan kosong. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pernah sekali membuat, nanti akan ada muncul tab baru filter baru lagi. Karena di sini saya simulasikan untuk masih baru, jadi kayak saya akan coba klik untuk new filternya. Nah, setelah muncul klik new filter, nah dipastikan dulu untuk mata kuliahnya, misalkan saya sampling untuk mata kuliah pemrograman jaringan. Di sini saya sudah buat
template atau mungkin draft kuncian untuk misalkan setiap subjek atau mungkin judul tugas mahasiswa itu nanti akan misalkan di broadcast gitu ke mahasiswa untuk buat tugas. Nah, tugasnya itu nanti akan coba dibikin set defaultnya seperti ini. Misalkan dalam kurung tugas des pem des jaringan, atau mungkin bebas misalkan tugas des nama mata kuliahnya dalam kurung titik 2. Nanti akan muncul di sini subjek, Bapak Ibu tinggal ketik saja. Jadi setiap ada mahasiswa yang mengirimkan tugas, lalu mahasiswa itu membuat subjek seperti ini, walaupun nanti ada tambahan belakangnya ada nama mahasiswa atau mungkin NIM NPM mahasiswa, itu nanti otomatis akan ke filter. Nah, ini kita coba untuk membuat filternya. Setelah itu kita create filternya di nomor 7. Nah, nanti akan muncul pop-up baru. Di sini Bapak Ibu tinggal mengchecklist yang sudah ditandai di nomor 8. Setelah itu nanti akan muncul tabulasi untuk mail label. Nah, untuk mail label ini nantinya berada di posisi kiri akun email Bapak Ibu. Ini nama mata kuliah atau mungkin nama kelasnya. Nantinya setiap ada mahasiswa yang mengirimkan tugas, otomatis dia akan masuk ke label itu atau mungkin ke folder tersebut. Dalam hal ini pesan yang masuk kan secara otomatis pindah ke folder atau label yang dibuat tanpa lalu kita create and filter. Pertama kita klik create di sini. Setelah itu dia muncul seperti ini. Nanti kita baru create and filter. Nah, di sini saya coba akan simulasikan sampling. Misalkan mahasiswa mengirimkan tugas ke dosen untuk mata kuliah tugas pemrogram jaringan. Ini tampilan capturean akun email mahasiswa. Dia mengirimkan tugas. Dan ini adalah capturean dari handphonenya dosen. Dia akan muncul pop-up bahwa ada mahasiswa yang mengirimkan tugas atas nama siapa. Nanti akan bisa dilihat di akun email Bapak Ibu. Nah, ini contoh untuk sampling akun email masuknya di sini. Oke, mungkin akan coba kita simulasikan langsung di web browsernya. Pertama, Bapak Ibu masuk dulu, login di akun email seperti ini. Klik tombol di sebelah sini nih, setting pojok kanan. Dikasih ebook dulu deh. Oke, pojok sini nanti pilih see all setting. Oke, nah arahkan kursor ke filter and block address-nya. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu create a new filter. Ini subjeknya yang tadi kita samakan, misalkan seperti ini. Nah, jadi subjek ini yang nantinya akan sebagai keyword mahasiswa supaya nanti misalkan ngirim tugas, otomatis dia langsung terkirim ke label yang dituju. Nah, di sini bisa di checklist file lampirannya. Lalu kita create and filter. Oke. Lalu Bapak Ibu tinggal checklist pilihan apply label sama yang also apply to make conversation. Nah, karena di sini saya belum buat labelnya, jadi Bapak Ibu tinggal klik new labelnya di sini. Misalkan mata kuliah pemrograman jaringan. Nanti label yang ini akan terbentuk di sini, nanti akan ada tambahan. Jadi apa? Setelah Bapak Ibu buat, nanti akan muncul kalau di Gmail-nya kita buka di browser komputer, nanti akan muncul sebelah sini. Kita create. Nah, di sini akan muncul. Lalu kita create and filter. Oke, untuk bikin settingan filternya sudah Bapak Ibu buat. Coba kita akan simulasikan dengan akun email mahasiswa. Saya punya akun email dummy di sini contoh. Lalu coba akan saya kirimkan ke akun email yang tadi Bapak Ibu buat. Misalkan saya bikin redaksinya tugas 1. Salam. Lalu mahasiswa itu akan mengirimkan tugas lampirannya. Misalkan pertemuan 2. Oke. Setelah itu dikirim. Ini saya minimize kembali akun emailnya. Secara otomatis
nanti dia akan muncul di sebelah sini. Mungkin saya akan screen. Ini saya refresh terlebih dahulu. Nah, di sini ada muncul tugas yang tadi dibuat oleh mahasiswa atas nama Budi tadi. Bisa kita buka akun isi emailnya, otomatis dia muncul pop-up di notifikasi Bapak Ibu. Nah, ini karena dianggap spam. Nah, akan muncul seperti ini, misalkan tugas 1. Atau Bapak Ibu bisa buka di sebelah sini. Di label ada di sebelah kiri, pemrograman jaringan. Jam berapa, Nek? Jam 2:15. Muncul. Aku lihat Harsono nggak pernah ikut, kayaknya jarang. Nggak punya pulsa. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini akan muncul seperti ini nih tampilannya. Untuk langganan aja kan supaya lancar 300. Yang di labelnya kita coba lihat. Nah, edit label, Bisa. save. Kayaknya belum masuk sini. Langsung bayar itu. Kalau nggak ada wifi ya repot ya, Kak? Kalau nggak ada Oke, internet, mungkin bayar seperti itu internet Pak, tidak ada Bapak Ibu. Jadi nanti bisa otomatis langsung muncul di sini. bayar internet tidak Demikian Pak Faisal, mungkin dari saya. Koreksi kalau misalkan ada kesalahan. Silakan Pak Budi. Keywordnya yang tadi dibuat itu harus sebenarnya sih misalkan ada penambahan nggak masalah sih Pak, yang penting ada salah satu dari keyword yang tadi dibuat itu udah termasuk di situ. Nanti misalkan ada mahasiswa menambahkan lagi judul sebelahnya itu nggak masalah sih, harusnya otomatis dia muncul. Yang penting ada keyword yang di depannya yang tadi dibuat sebagai defaultnya. Seperti itu sih mungkin Pak Abdurrahman. Makasih Pak Budi. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ayu Wulandari. Ada setelan YouTube ulangnya nggak ya Pak? Atau buku panduan yang dibagikan? Buku panduannya ada. Mungkin nanti untuk buku panduannya bisa dibagikan. Ya, demikian Bu Ayu. Untuk YouTube Baik, terima kasih. sedang dipertimbangkan. Maaf Pak, mau nambahin lagi Pak. Silakan Pak. Pertanyaan saya, misalnya tadi contohnya PEM strip terus pemrograman jaringan, atau misalnya ITBU strip VB.net. Nah, kalau misalnya saya tulis I-nya besar, T-nya kecil, D-nya kecil, U-nya kecil, ketangkap atau enggak? Atau harus benar-benar strict dengan ITBU huruf besar? Silakan. Saya ketangkap Pak. Soalnya tadi pernah saya coba pakai dash sama underscore, itu memangnya itu underscore terus jaringan .2 nama mahasiswanya atau mungkin nama mata kuliah, stripnya ada stripnya, itu bisa masuk sih Pak. Yang penting keywordnya yang kita buat itu sudah memenuhi si mahasiswa buat dalam subjeknya. Iya. Biasanya ada Iya. underscore itu. Itu seperti itu sih Pak. Sip, makasih. Ya, selanjutnya adalah mengenai upload file ya. Sebenarnya untuk upload file sendiri ini sering digunakan oleh Bapak Ibu dosen ya. Saya hanya untuk merimen karena banyak sekali question yang menanyakan untuk upload file itu seperti apa, terus terkait dengan restrict aksesnya itu setnya seperti apa. Akan saya share untuk materinya terlebih dahulu. Attendance ya. It run on ya, lalu ini ke file ya, ada tandanya ini telah klik activities and resources ya, lalu ada pilih namanya upload ya, ini ada form untuk upload file. Oke, nanti jangan lupa untuk setting restrict access, ini yang sering dilakukan BAK ya, tiba-tiba masih open untuk ke mahasiswa padahal belum waktu jamnya untuk mulai perkuliahan, mungkin lupa untuk restrict aksesnya tersebut sehingga terlihat oleh mahasiswa ya gitu.
Apalagi mungkin misalnya ada UTS ya atau mungkin UAS tiba-tiba sudah muncul padahal belum di jamnya, sehingga ini menyulitkan atau mungkin harus set untuk receipt access yang dilakukan oleh BAK ya. Lanjut. Oke, nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Nanti ada namanya receipt access yang tidak terlihat oleh mahasiswa. Nah, nanti kalau misalnya seperti ini, klik aja di all, akan tampil semuanya untuk assignment, attendance, dan lain sebagainya. Kita pilih file. Oke, ini adalah materi pertemuan 1 ya. Di sini memberikan pesan yang informatif, mohon download materi terlampir. Oke. Nah, ini digital description ya untuk memberikan informasi pada mahasiswa, lalu masuk ke untuk pilih filenya, ambil file yang akan kita gunakan untuk materi ya. Misalnya ada di Automata ya, lalu upload this file ya. Nah ini ya, restricted access ya, add restriction. Tanggalnya disesuaikan ya, misalnya hari ini tanggalnya di 18.00 ya, langsung saja and return to coach. Oke, sangat simple. Ya, ini yang telah saya buat. Nah, nanti ada tulisan restricted available 7 Maret jam 16 jam 6 PM atau jam 6 sore. Nah, ini tidak terlihat oleh mahasiswa, akan di-open nanti pada pukul 18.00 ya. Ini sangat simple, namun juga jangan dilupakan ya, karena sering terjadi lupa untuk receipt access ya. Terima kasih, mungkin tambahan saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Faisal. Sekaligus 2, tapi ternyata nggak bisa, jadi harus satu persatu. Itu kenapa ya Pak? Jadi saya masukin materi ada 2 sekaligus, namun dia nggak mau masuk yang keduanya, jadi satu persatu, harus satu masuk dulu, baru yang kedua masuk gitu. Kenapa ya? Terima kasih. Pak Bambang, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Memang di Moodle tersebut di setnya harus satu upload file Pak, jadi nggak bisa langsung gelondong ya Bapak mungkin mau upload 2 file, sebaiknya di IRAR saja ya. IRAR nanti bisa di download oleh mahasiswa, lalu diekstrak oleh mahasiswa untuk downloadnya gitu. Itu mungkin bisa dilakukan. Kita para dosen mengupload materi Pak. Untuk mahasiswa ini nanti bagaimana Pak sosialisasi, khususnya mahasiswa yang baru-baru itu ya, sehingga nanti pada waktu kuliah itu nanti mereka sudah siap itu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Haji. Dosen itu upload file, jadi mahasiswa itu hanya tinggal download aja ya. Untuk mahasiswa sendiri juga ada panduan untuk downloadnya Pak, yang telah di-share pada saat maba tersebut. Jadi dosen yang upload, mahasiswa tinggal download saja di materi tersebut. Sangat mudah, tinggal diklik aja materinya, nanti akan terdownload secara otomatis. Terima kasih. Baik Ibu Bapak dosen, apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi upload yang akan dipandu oleh Bapak Haji Nur Rahman, Eskom MMSI. Jadi Ibu Bapak dipersilakan menanyakan di luar materi yang tadi sudah disampaikan, yang masih terkait dengan Ibu. Dipersilakan Ibu Bapak bisa menanyakan melalui fitur chat atau raise hand.
Pak Agus Hidayat, silakan Pak. Namun kalau bisa nih usul gitu ya. Kalau bisa karena SIAK sudah memasukkan pembimbing KP tentunya, kalau bisa nanti SIAK juga bisa pembimbing skripsi gitu masuk di dalam di dalam SIAK, tapi sekarang belum. Nah, sebaiknya kalau boleh usul ada forum diskusi untuk KP di Ibu virtual, sehingga nanti saya bisa komunikasi dengan mahasiswa melalui Ibu virtual, bukan lagi sekarang ini komunikasi melalui WA saja ataupun email. Nah, sehingga kalau di Ibu virtual tercatat semua, termasuk bimbingan yang 12 kali itu, sehingga kalau kita bimbingan atau kita ngeprint setelah skripsi itu sudah tidak membuat-buat lagi gitu. Kalau bisa nih usul aja. Syukur-syukur bisa juga di Ibu virtual ini ada voice-nya atau ada video voice gitu ya, sehingga lebih komplit lagi, itu usul saja. Tapi kalau bisa yang AP itu bisa dimasukkan ke dalam Ibu virtual ataupun skripsi forum diskusi dengan mahasiswa yang sudah ditunjuk oleh Pak Prodi, itu kan di SIAK sudah muncul kalau yang untuk KP. Tapi kalau untuk skripsi kayaknya belum ditunjuk gitu ya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Dr. Berli. Mungkin Pak Berli kali Pak ya, tambahan soalnya. Silakan Pak. 5 menit sudah berlangsung acaranya. Ya mudah-mudahan nggak ketinggalan. Ya kan hanya saja mungkin ini terkait mata kuliah spesial ya, saya menyebutnya mungkin mata kuliah spesial, skripsi, kerja praktik dan lain-lain. Itu memang sangat itu virtual prinsipnya tergantung dari SIAK-nya Pak. SIAK itu dalam arti ketika SIAK-nya sudah di sign siapa yang menjadi pembimbing akademik misalnya, atau gitu ya. skripsi mungkin yang memberikan, ya intinya yang berwenang memberikan penilaian, kira-kira seperti itu. Nah, itu memang bisa disinkronisasikan ke Ibu virtual. Hanya saja pada praktiknya semester sebelumnya ini kan agak khususnya, kata khususnya ini terletak di yang pembimbing itu baru bisa di tengah semester atau apa sih, juga mungkin nanti kita samakan lagi alur prosesnya gimana caranya data-data si pembimbing akademik itu masuk ke Puskom sesegera mungkin gitu. Kita ajar isinya nggak jauh-jauh, cuma 3 kan Pak, absen mahasiswa, absen dosen kita sendiri, sama satu lagi untuk nilai, kira-kira seperti itu. Jadi 3 file itu saya menyarankan sih di awal, karena itu akan saya lakukan berpengalaman dari dekade yang lalu, sudah selesai perkuliahan masih diminta lagi di akhir. Nah itu kira-kira dari ulang. Yang itu saja sih, nanti malah silakan Bapak dan Ibu, saya kembalikan lagi ke Pak Faisal. Terima kasih Pak Berlianto. Selanjutnya Pak Suwito, silakan Pak. Ada yang ingin ditanyakan atau Menyambung apa yang masukan dari Pak Bambang Agus Hidayat, Pak, terkait dengan kemungkinan untuk bisa disiapkan suatu fitur yang untuk kepentingan tatap muka secara virtual untuk mata kuliah kerja praktik, nanti itu bisa disiapkan sama dengan mata yang lain aja Pak. Jadi kan nanti kita bisa tetap muka dari itu bisa. Kita menentukan harinya sama jamnya sehingga tampil di situ. Nah, sama halnya dengan ini Pak, untuk mata kuliah praktikum di laboratorium, yang mana selama pandemik ini selalu menjadi hal yang yang menjadi perhatian dunia kampus, karena tatap muka secara offline dan pengaturannya sedemikian rupa. Namun walaupun sudah dikondisikan sedemikian rupa, namanya mahasiswa itu ketika selesai melakukan praktikum bukannya langsung pulang, tetapi dia berhenti untuk istirahat, dan istirahat itu bergerombol gitu loh Pak, itu sehingga menjadikan suatu catatan khusus, sehingga perlu perhatian yang khusus juga. Nah, untuk masukan ini Pak, masukan untuk sistem praktikum di laboratorium itu kalau memungkinkan. Untuk praktikum ya kami sadari juga ini termasuk salah satu mata kuliah
spesial ya selain skripsi dan lain, terutama terkait blended sifatnya yang harus ada tatap mukanya. Pada dasarnya kurang lebih sama Pak Wito, kita mau digunakan atau tidak memang tetap disediakan ruang kelas virtual di dalam itu virtual ini. Jadi mungkin sosialisasinya kami yang kurang untuk khusus praktikum ya, artinya kalau dosen praktikumnya login ke dalam itu virtual, beliau juga bisa melihat ada kelas praktikum di dalam ini selama KRS-nya disiap sudah terisi gitu ya Pak. Jadi ada dua isu. Nah mudah-mudahan ini di semester ini karena saya lihat sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya. Artinya sudah ada nama-nama dosen yang memang ditugaskan untuk mengampu praktikum ya dan termasuk mata kuliah yang lain. Jadi secara otomatis memang pas sinkronisasi pertama yang insya Allah dilakukan nanti malam itu sudah bisa dosen tersebut untuk melihat lapaknya, kelas virtualnya di dalam ibu virtual. Nah, memang kami tidak bisa banyak membantu untuk mengajak mahasiswanya dan juga termasuk dosennya gitu, karena itu kan kesepakatan bersama gitu ya Pak ya, mau memanfaatkan ibu virtual atau tidak silakan saja. Yang jelas fiturnya nggak dibedakan sama yang lain-lain. Jadi ibaratnya kalau praktikumnya mau menyampaikan video materi pengoperasian alat sehingga nanti pas tatap mukanya tinggal praktikum misalnya gitu ya, tinggal tanya jawab atau apa, itu bisa dimanfaatkan ibu virtual tersebut gitu. Memang yang khusus yang beda mungkin absentinya kali ya Pak ya, saya nggak tahu, kurang paham kalau masalah praktikum itu nggak mengikuti aturan 14 pertemuan tatap muka atau seperti apa. Nah itu nanti yang penyesuaiannya. Saya rasa kalau itu diketahui oleh BAK mungkin sebagai monitoring dan juga dosen pengampu praktikum berikut dengan mahasiswanya, itu bisa tetap dimanfaatkan Pak. Jadi sebenarnya untuk praktikum tidak perlu request ataupun minta dibukakan karena memang otomatis sudah terbuka gitu. Jadi tinggal dikonfirmasi aja, atau kalau udah kesulitan untuk masalah, kan biasanya mungkin uploadnya, bayangan saya upload videonya dulu mungkin ya, tutorialnya seperti apa, atau kalau namanya praktikum lebih sifatnya ilmu praktis, mungkin dosennya mau merekam dulu menggunakan alatnya baru ditaruh di ibu virtual, itu nggak masalah. Dan kalau seandainya kesulitan untuk mengupload yang seperti itu bisa menghubungi tim support kami untuk dibantu gimana caranya sih mengupload video gitu misalnya. Jadi nggak sekedar modul praktikum yang hanya dibaca oleh mahasiswanya aja gitu, belum tentu paham. Seperti itu mungkin Pak Wito. Nah untuk urusan administrasi itu mungkin wewenangnya yang monitoring ya, artinya sah nggak sih kalau absensinya campur aduk gitu, misalnya satunya pas praktikum ya misalnya ngisi absen lagi, ada tugas misalnya mengumpulkannya setengahnya di ibu virtual upload soft copy, yang satu laginya langsung diserahkan ke kepala praktikumnya untuk diberikan nilai. Kira-kira seperti itu yang mana saja bisa, cuma disepakati saja Pak mau alurnya seperti apa, ibu virtual siap untuk menyesuaikan baiknya seperti apa. Mungkin itu jawaban saya Pak. Ya Pak. Hanya saja ketika praktikum ini untuk teorinya bisa ditampilkan di depan, kemudian untuk prakteknya itu pasti secara offline Pak. Iya, betul. Dia harus datang ke kampus. Tapi kan sudah mengurangi kehadiran, berarti tidak sudah meminimais waktu ya Pak ya. Demikian Pak. Begitu juga untuk kehadiran dosen Pak. Kehadiran dosen itu apakah seluruh dosen yang ngajar per hari itu, ya per jam tersebut, itu semua termonitoring oleh BAK ya Pak? Mungkin kalau saya berefleksikan dari semester sebelumnya, termonitoring, betul Pak, termonitoring. Mungkin yang kurang kita coba instrumennya mungkin ya Pak ya, karena sebelumnya kan masih pakai tanda tangannya, sifatnya harus tanda tanganin. Mungkin sedikit bergeser, saya siap ya buat rapat lanjutan gitu kalau seandainya ada dan ataupun diperlukan. Jadi sebelum umpamanya dosen jam mengajarnya jam sekian, nah, salah satu tugasnya adalah mengisi berita acaranya dulu secara digital, kira-kira seperti itu. Nah untuk verifikasinya, jadi mungkin bayangan saya BAK cukup perlu masuk aja ke ibu virtualnya, benar nggak sih materinya sudah tersedia, jadi semacam checklist seperti itu. Nah itulah nanti yang kita gunakan untuk sebagai bukti berita acara kehadiran dosen. Itu kalau saran saya ya, kalau seandainya ada ruang untuk disederhanakan gitu, karena kan kita nggak mungkin minta tanda tangan mahasiswa tempel-tempel, jadi kesannya yang Pak Joko sampaikan di awal nih kayak main-main gitu, jadinya seperti itu Pak. Ya.
Ya, jadi maksud Pak itu tanda tangannya jadinya ngarang-ngarang, Pak. maksud saya begini Pak Ferdi. Jadi secara otomatis BAK itu ada di dalamnya bagian dari mata kuliah tersebut sudah terdaftar gitu Pak, seperti halnya nama mahasiswa. Sehingga BAK itu pada jam tersebut itu nggak tahu merekap sekian mata kuliah itu bisa selesai dalam jam yang sama atau tidak itu Pak. Ya, karena dalam waktu yang berbarengan kan. Betul. Nanti saya juga belum, yang tahu persis adalah kepala BAK lah nanti seperti apa. Kalau Wito, seperti itu bisa meminimais Pak tugas BAK juga itu. Pak Wito. Ya silakan Pak. Maksudnya gini Pak, ini kan kaitannya dengan reportnya sebenarnya. Report yang kemarin kita bikin kan seperti kayak dibikin-bikin gitu loh. Maksudnya apa tidak bisa dibikin untuk absen dosen itu waktu di print muncul seperti report yang diinginkan untuk ya tadi ya untuk urusan pelaporan untuk serdos segala macam bisa seperti itu gitu loh maksudnya. Iya Pak. Kalau soal monitor, kalau selama dia masukkan materi itu kan kita sepakat bahwa dosen itu dia sudah ngajar kan. Cuma untuk setelah selesai UAS kita kan selalu memberikan report ini loh yang bentuknya yang belum bisa dibuat seperti kayak mengada-ada itu kan nempel tanda tangannya. Saya nempel tanda tangannya Pak Herman itu kan jadi aneh itu kan. Mahasiswanya saya minta tanda tangan satu, saya perbanyak itu kan jadi aneh. Yang itu loh maksudnya. Report yang itu yang perlu diperbaiki menurut saya. Iya Pak Joko. Jadi tadi sebelum Bapak menanyakan itu sebenarnya saya sudah angkat tangan dulu tapi belum sampai giliran saya, tapi Bapak sudah menanyakan. Jadi maksud tadi yang saya tanyakan adalah itu Pak. Jadi rekap dosen per hari dalam 1 minggu, 1 bulan berjalan itu otomatis terekap di situ Pak. Sehingga pada waktu akhir kuliah nanti itu secara otomatis sudah tersedia di situ Pak. Yang tadi Pak Joko Subagio menyebutnya bahwasanya mereka-reka gitu loh. Sebenarnya ya tidak mereka-reka sih sebenarnya, tapi hanya membuatnya di belakangan gitu Pak. Yang dibuat itu pun apa adanya sebenarnya, tapi kita akhirnya bekerja kembali gitu loh Pak. Tetapi kalau bisa itu secara otomatis ketika kita kuliah itu sudah terkondisi di dalam sistem itu Pak. Dengan sendirinya kita terekap setiap kita melakukan tatap muka. Nah itu bisa mengurangi beban BAK juga, sehingga BAK tinggal mendownload, nanti sudah data itu sudah terdokumen Pak. Sama. Memang tadi saya mau menanyakan itu, Pak Joko sudah kok sama ya pikirannya ya, saya gitu. Itu berarti arahnya sudah sama, tinggal butuh pengesahannya Pak. Artinya kita nggak akan menggunakan form isian yang formatnya sama yang manual gitu, karena tadi tanda tangan mungkin ya nggak perlu kalau seandainya disahkan gitu ya Pak, kalau nggak keberatan, atau mungkin 1 kali aja tanda tangan pengesahan kepala BAK gitu, dengan asumsi tim BAK memang sudah yang jelas siapa yang mengkontrol tersebut gitu. Yang jelas Bapak-Bapak sekalian, BAK dan juga tim e-learning ini sebenarnya bisa masuk ke dalam kelas yang ada di Ibu Virtual, memang punya wewenang seperti itu, tapi kita tidak berhak mencampuri urusan pengajaran atau apalagi penilaian gitu ya Bapak Ibu. Jadi gini, kasusnya yang sering terjadi misalnya gini, waktu UAS kemarin misalnya ada dosen yang mungkin kelupaan mengatur waktunya gitu ya, jadi waktunya udah mulai tapi belum kebuka karena restrict aksesnya. Nah, BAK itu walaupun bisa untuk melakukannya, tapi nggak berhak untuk melangkahi dosennya yang bersangkutan. Jadi makanya kadang BAK-nya atau tim e-learning-nya menghubungi dulu gitu untuk memastikan yang seperti apa. Jadi untuk monitoring bisa untuk kebutuhan tertentu, kayak misalnya UAS nih materinya sudah diupload, nanti BAK atau tim dari e-learning untuk memastikan sudah sesuai, itu bisa saja. Cuma kita nggak berhak untuk mengambil langkah duluan. Jadi itu dinotif aja Bapak dan Ibu. Jadi artinya kalau Bapak dan Ibu merasa perlu untuk dicek kembali untuk hal khususnya, untuk mengambil tindakan tertentu yang diwakilkan oleh BAK, kami bantu seperti itu. Dan selama ini sudah berjalan, walaupun memang di awal juga mungkin salah kami lupa untuk mempublikasikannya. Jadi hanya dosen-dosen tertentu saja yang sudah menghubungi kami yang kita bantu seperti itu. Tapi untuk proses monitoring
insya Allah BAK dan tim perkuliahan sudah difasilitasi untuk melakukan hal tersebut. Tinggal pengesahan nanti format laporannya kita keluar nih, berubah dari format yang lama menuju format yang baru, dan disitulah mungkin fungsinya nanti pengesahannya itu saya rasa dari rektorat yang akan lebih pas gitu untuk mengklaim bahwa ini tuh laporannya memang sah seperti itu. Ya mungkin tadi terkait absen ya, absen mahasiswa dan absen dosen ya, kayaknya udah ramai kita bicarakan. Ya sebenarnya kan kita punya bagian perkuliahan ya, yang sebenarnya setiap hari tim perkuliahan kan memantau. Kalau waktu manual kan standby ya di ruang dosen ya. Tentu kalau juga di ruang ibu virtual ya, memantau jalannya perkuliahan. Di situ juga mereka langsung bisa verifikasi sebenarnya kuliah ini berjalan atau tidak. Tinggal nambahin fitur checklist saja, udah diverifikasi atau belum oleh bagian perkuliahan, artinya kuliah udah oke. Tapi untuk sebelum checklist itu mungkin ya benar Mas Berli tadi bilang, kita harus si dosen harus di akhir perkuliahan harus menuliskan semacam berita acara ya. Artinya bukan berita acara, satu lembaran berita acara, cukup materi apa yang udah disampaikannya. Kalau perlu checklist lagi dari mahasiswa, sebenarnya bisa juga mahasiswa yang approve. Dengan mahasiswa yang approve itu berdasarkan loginnya di ibu virtual. Dia login dulu untuk bisa nge-approve nama username, password, baru dia bisa checklist. Nah, apakah bisa dikembangkan seperti itu? Nah, itu akan lebih akurat lagi ya, karena materi perkuliahan itu disetujui oleh mahasiswa bahwa benar kita udah mengajarkan materi itu pada pertemuan tersebut gitu. Sehingga lain ininya lain lagi, materi yang disampaikan lain, tapi yang diterima lain gitu. Terus ya mungkin itu tadi karena kita udah ibu virtual ya, yang manual kayaknya harus ya lambat laun kita tinggalkan gitu, karena semua kan udah di approve by system ya. Jadi Pak Joko nggak perlu ngarang tanda tangan lagi ya Pak Joko ya, kasihan tanda tangan. Berarti mahasiswanya disuruh datang tiap hari juga dong Pak Joko untuk tanda tangan perkuliahan kan? Saya nggak ngarang Pak, saya pakai yang sebelumnya. 2 kali. Memang untuk kuliah hari Minggu kita harus absen 2 kali, karena hari Minggu itu kan kita dua sesi lah hitungannya ya. Jadi kita tetap melakukan absen 2 kali untuk pertemuan hari Minggu sesuai jamnya. Mungkin 1,5 jam pertama untuk mata kuliah sesi pertama, 1,5 kedua untuk mata kuliah absen kan. Kalau yang hari Minggu kan, berarti kita tetap kalau untuk mata kuliah hari Minggu 2 kali absennya, sehingga dalam akhir semester tetap ada 16 kali pertemuan gitu. Ya Pak Surya, di penyakitnya mahasiswa absen kedua selalu lupa. Perlu halo-halo Pak Joko, perlu halo-halo. Ya sudah di halo-halo juga, jangan lupa absen kedua, itu masih lupa. Perlu halo-halo. Ya mungkin itu dari saya terkait absen. Mudah-mudahan kita udah bisa pakai absen otomatis yang verifikasinya bisa lewat mahasiswa atau lewat bagian perkuliahan ya. Kan ada tim perkuliahan, ada beberapa orang, mungkin bisa dioptimalkan lagi. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Faisal. Contoh absen Pak, yang tadi Pak Joko katakan dan katakan, sehingga kita di akhir laporan itu agak kesulitan memang ya. Membuka itu agak kesulitan, terutama absen yang kemarin tuh ya. Oke Pak, saya coba share ya. Sudah saya jadikan co-host ya Pak. Ya. Nah ini adalah contoh absensi dosen ya. Kemarin saya memang minta sama Ibu Kisri. Nah misalnya pengiriman tugas kelompok ini diadakan ini. Saya memang tak diharap wakil mahasiswa. Terus terang aja saya juga kesulitan gitu. Akhirnya saya memang setuju dengan usulan rekan-rekan sekalian. Jadi kalau bisa ada verifikasi dari
teman-teman di BAK. Saya kira itu nanti kewenangannya dari Pak Warek satu ataupun Pak Dekan untuk memberikan kewenangan itu. Gitu. Mungkin Pak Beli minta kewenangannya itu. Nah, ini adalah contoh absensi dosen yang biasa dilakukan manual ya. Nah, ini untuk dokumen. Nah, sekarang masih absensi mahasiswa ya. Sebentar, absensi mahasiswa. Coba saya share lagi. Nah, ini adalah contoh absensi mahasiswa. Nah, ini misalnya dasar Telkom 1 gitu ya, mahasiswa A, B, C, D, dan seterusnya. Ini pertemuan sampai dengan ke-18 memang, ke-16 maaf, 16 karena ada UAS, UTS ya. Nah, ini contoh yang saya buat manual. Akhirnya saya minta Bu Gismi untuk minta approve di sini karena memang ini untuk dokumen Serdos gitu, pentingan untuk dokumen Serdos. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa plus nanti di pertemuan-pertemuan kita untuk membahas ini. Pak Suryadi kebetulan ada beberapa yang harus dibahas ya, terutama di KP ataupun di skripsi itu ada beberapa yang kita memang harus bahas detail untuk teman-teman pembimbing. Kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Suryadi. Saya kira itu ya, terima kasih Pak Faisal, monggo Pak. Terima kasih Pak Agus. Mungkin Pak Berli atau Pak Haji yang akan menanggapi yang intinya adalah bagaimana pelaporan dari absen dosen khususnya untuk IKD. Jadi mungkin lebih spesifiknya seperti itu. Silakan Pak Haji atau Pak Berli. Saya mungkin belum saya terus Pak. Kalau saya lihat sebetulnya kita ini sudah berada di kapal yang sama gitu, hanya saja problem-problem yang tadi Pak Bambang ceritakan, terus kebutuhan dan sebetulnya apa yang diinginkan untuk pelaporan itu kan ya memang seperti itu gitu ya, mau tidak mau kita harus mengikuti format yang seperti itu. Di Edu virtual memang ibaratnya kayak ember gitu, isinya data semua tuh berantakan kira-kira seperti. Tapi bukan berarti nggak bisa dimanfaatkan, bisa diambil, tapi kita butuh sesuatu wadah yang seperti apa gitu untuk mengambilnya. Jadi mungkin untuk kedepannya kayaknya memang perlu duduk bersama di forum yang terpisah gitu ya.